aku? Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Dari awal lagi, dari awal lagi, ya. Ulangi lagi. Kayak yang naik lagi enak. Ya, yuk. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yo, dari awal lagi. Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kemuliaan-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Saudara, kita percaya atau tidak, kita hidup di dua alam. Alam supranatural di mana kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, dan alam nyata yang kita lihat sekarang, alam nyata. Tapi hidup kita dipengaruhi, ditentukan oleh alam yang tidak nyata. Peperangan yang terjadi sesungguhnya adalah di surga, di langit, di kosmik, antara iblis, si naga, dan Yesus dan Allah sendiri. Tapi medan yang nyata ada di dunia ini. Iblis memakai manusia, bangsa, negara, suku untuk berperang melawan Yesus. Dan kita juga demikian. Kita adalah anak Tuhan. Ketika kita menjadi pengikut Yesus, kita sudah masuk ke dalam medan peperangan. Kita selamat oleh darah Yesus, bertobat selamat. Tapi iblis tidak suka saudara selamat masuk ke surga. Maka iblis mengadakan peperangan, menggoda kita, mencobai kita dengan harta, uang, emas, pekerjaan, hobi, ketenaran, supaya kita tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Itu cara iblis yang licik. Maka kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Kita melawan iblis dengan pedang roh, firman Tuhan. Kalau saudara gak punya pedang roh, gak baca firman Tuhan, saudara pasti kalah.
Kalau saudara diserang iblis, saudara nggak punya perisai iman, tidak punya kepercayaan atas firman Tuhan, saudara akan jatuh dalam dosa. Saudara kalah lagi. Kalau saudara nggak pakai ketopong keselamatan firman Tuhan, saudara digoncang oleh iblis, disesatkan pikiran kita, maka kita akan kalah jatuh dalam dosa. Iblis menyerang pikiran kita, hati kita, semuanya, dan langkah kita semua diserang iblis. Maka kita memakai pikiran ketopong keselamatan, kita memakai perisai iman lindungi hati kita, kita memakai pedang untuk melawan iblis, kita pakai kasut keselamatan Injil, bagi kita melangkah dengan benar dengan firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Dan kita memakai ikat pinggang keadilan, kebenaran, maksudnya keadilan, yang hidup adil, hidup benar mata Tuhan. Maka iblis tidak bisa mengalahkan kita, karena dia ada celah untuk iblis masuk. Kalau iblis masuk sekali masuk, akan membawa banyak iblis lainnya, dan kita akan hancur. Hidup kita secara tidak kasat mata kita berperang dengan iblis. Maka kata Paulus, hidup kita bukan dari daging kita lawan, tapi roh-roh di udara, pemerintah di udara. Saudara, kalau kita bisa melawan iblis, maka kita akan menang. Bacalah Alkitab. Berkali-kali kalau saat di mimbar, bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan. Maka sudah tahu apa yang saudara lakukan. Keluarga sudah diberkati, bisnis sudah diberkati, sudah keselamatan akan diberkati juga. Tapi banyak orang Kristen tidak mau baca Alkitab, malas beribadah. Bagaimana bisa perang melawan iblis bisa menang? Kalah, iblis lebih pandai daripada kita. Dia tahu firman, kita baca firman juga kagak, ke gereja juga males. Iblis itu pinter, licik. Jangan sampai kita dihasut oleh iblis, hidup kita hancur, keluarga hancur, rumah tangga hancur, bisnis hancur, semua hancur. Ingat itu. Jadi kita harus belajar Alkitab, maka kita tahu apa yang terjadi, dan kita akan tahu kapan Tuhan Yesus datang. Dan kita tidak main-main lagi dalam hidup ini. Umur 70 tahun, maksimal 80 tahun. Artinya 5 tahun lagi, dari 1 tahun ini sampai 5 tahun kemudian. Ini rawan sekali. Kita kalau nggak bisa jaga, Yesus akan datang untuk pencuri. Dan ini perang menuju perang Gog Magog. Dan semuanya akan terjadi, dan Yesus akan datang. Saya selalu katakan, Yesus akan datang. Orang mau mencemooh, bodoh amat. Yang penting kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Yang penting saya sudah beritakan bahwa Yesus akan datang. Orang yang enggak di dalam Tuhan akan tidak diangkat ke surga. Amin saudara. Berjaga-jagalah. Saya rindu jemaat HOC semua diangkat Tuhan. Amin saudara. Diangkat Tuhan sungguh-sungguh. Bukan hanya ke gereja. Kalau kita enggak sungguh-sungguh ibadah, sia-sia ibadah kita. Yuk, mari kita selfie aja. Sekarang tegaklah kepalaku, yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermasmur bagimu, bersorak bagi kebenaranmu. Bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi